Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu, anugerahmu yang begitu limpah di dalam kehidupan kami. Dan untuk undanganmu, kami datang sebagai gerejamu untuk bersekutu bersama sebagai keluarga kerajaan Allah, menghampiri tahta Allah yang kudus di dalam satu kesadaran ibadah, menerima panggilan Tuhan. Kami yang telah dikuduskan oleh darah Kristus untuk boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini, beribadah, memuji, memuliakan nama Allah, dan beroleh anugerah Allah yang begitu besar, kebenaran firman Allah, means of grace yang disediakan Allah, untuk kami dibentuk, untuk kami dipimpin, untuk kami terus menikmati kehidupan di dalam penyertaan-Mu. Berkatilah kami, karena saat ini kami merindukan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami minta belas kasih Tuhan membuka hati dan pikiran kami, setiap kami, untuk Kau bentuk, untuk Kau pimpin, untuk Kau koreksi, untuk Kau murnikan, untuk menyadari panggilan kami sebagai gereja, untuk menyadari kehidupan kami yang ditebus, dimurnikan untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus. Berkati setiap kami, pimpin hamba-Mu yang memberitakan, dan tanpa terkecuali limpahlah anugerah-Mu kepada setiap kami yang datang beribadah. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjut di dalam seri eksposisi Kisah Para Rasul pada bagian yang ke-7. Jemaat silakan duduk. Kita membuka Kisah Para Rasul pasal 2 dari ayat yang ke-41 sampai 47. Saya yakin jemaat sekalian tidak asing dengan bagian ini ya. Kisah tentang jemaat mula-mula, cara hidup jemaat yang pertama. Kita akan membaca bergantian dari pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya 41, jemaat 42, demikian seterusnya hingga ayat ke-47 secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah, lebih tepat terjemahannya, takjublah mereka, menjadi gentar kagum mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, di dalam permulaan surat Kisah Para Rasul yang kita sudah baca berturut-turut di dalam eksposisi kita, Lukas dengan ringkas mengekspresikan, menuliskan peristiwa-peristiwa yang begitu besar di dalam kurun waktu 10 hari kurang lebih tepatnya. Satu peristiwa dalam tempo 10 hari dituliskan di dalam pasal 1 sampai pasal 2 ayat 41. Apa yang terjadi? Mulai dari bagaimana diceritakan tentang Kristus yang bangkit itu. Setelah dia bangkit, lalu dia menampakkan diri kepada murid-murid. Jadi 50 hari ya. Oke, secara singkatnya jadi ini 50 hari. Mulai dari Kristus bangkit sampai dia menceritakan dan mengajar ulang, mendidik umat Tuhan di dalam pengajaran tentang kerajaan Allah. Kita sudah membahas tentang itu. Jadi misi utama Kristus setelah dia mengalahkan kuasa dosa, menyatakan kemenangan untuk setiap kita adalah untuk menyatakan berita paling utama, yaitu berita tentang kerajaan Allah. Di dalam Kristus kerajaan Allah ditegakkan. Selesai dari situ langsung masuk secara sprint. Ini menjadi berita yang begitu cepat dan begitu besar, peristiwa-peristiwa besar terjadi. Lalu Yesus naik. Di dalam Yesus naik ke sorga, malaikat berpesan untuk mereka pulang. Satu peristiwa yang begitu serius, yang berbeda dengan kematian. Murid-murid tidak lagi merasa bahwa mereka ditinggalkan, tapi mereka menantikan janji Tuhan. Yesus naik, 10 hari penantian mereka. Mereka berdoa bersama, berkumpul bersama, sambil menantikan penggenapan janji Yesus tergenapi. Dan puji Tuhan, 10 hari kemudian Pentakosta terjadi, satu great event. Bahwa turunnya Roh Kudus menyatakan kerajaan Allah itu dinyatakan dengan begitu besar. Bahwa para rasul, jemaat mula-mula itu berbahasa lain untuk mengkabarkan Injil.
Dan setelah itu disusul langsung dengan khotbah Petrus, khotbah sulung pertama gereja dengan satu khotbah yang sangat sederhana. Kita percaya ada begitu banyak orang yang lebih fasilita daripada Petrus, tapi Petrus yang dipakai. Kalau kita membandingkan nanti di dalam pasal 7 khotbahnya Stefanus, oh itu lebih detail, lebih dalam, lebih fasih lidahnya Stefanus ketimbang Petrus. Tapi hari itu khotbah sulung yang begitu sederhana itu, Petrus berkhotbah dari Kristus yang mati tersalib sampai bangkit dan naik. 3.000 orang bertobat. Ini great eventnya. Event demi event demi event demi event telah diberitakan dari pasal 1, dari Yesus yang mati, bangkit, naik ke sorga, penantian Roh Kudus turun, kebangunan rohani terbesar terjadi, 3.000 orang bertobat. Sampai setelah peristiwa-peristiwa spektakuler itu selesai ditulis oleh Lukas, tiba-tiba seolah-olah berhenti sejenak. Nah ini bagian yang kita baca ini seperti tidak ada great event. Ya memang tidak ada great event di dalam satu perkara yang spektakuler, tidak ada mukjizat, tidak ada karya-karya besar yang kelihatan. Tapi apa maksud Lukas menulis dengan model seperti ini? Ini menjadi penutup dari pengantar surat. Jadi di surat itu kan ada pengantar, ada isi, ada penutup, pola surat. Dan memang ini surat kan ya, kepada Theophilus seperti suratku yang pertama. Nah, ini kan surat, jadi ini pengantarnya. Jadi pengantar itu saudara-saudara sekalian di dalam suratnya Lukas itu berakhir di pasal 2. Nanti pasal 3 mulai babak baru. Coba kita lihat sedikit ya. Di dalam pasal 3 muncullah kata, itulah sebabnya, itulah sebabnya. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang. Ini satu babak baru, babak yang lewat lagi. Ini perjalanan yang sudah berhenti dari pasal 2. Tapi pengantar suratnya itu tadi sprint, perkara besar. Tapi ditutuplah pengantar surat ini dengan sebuah res. Resnya apa? Pembaca yang tadi lihat great event, tiba-tiba diajak untuk melihat, diam sebentar. Loh kok ditutup dengan peristiwa apa ya? Peristiwa jemaat berkumpul. Kok enggak menarik penutupnya? Enggak klimaks gitu ya. Apa yang terjadi kepada Lukas? Ngantukkah dia, lelahkah dia sehingga ini yang menjadi penutupnya? Tidak, saudara sekalian, tidak. Justru Lukas sedang mengajak pembaca Theophilus dan Lukas sedang mengajak kita untuk sekarang melihat dari gerakan-gerakan perkara-perkara besar itu. Apa yang sebenarnya menjadi tujuannya? Nah ini yang mau diajak. Jadi dari seperti orang yang sedang lari sprint naik gunung, tiba-tiba rest sebentar menghela nafas. Waktu sudah sampai di puncak itu, seperti mau pecah rasanya jantung karena kelelahan. Tapi berhenti bernafas baru sadar, melihat view dari atas gunung itu. Nah ini gambaran ekspresi yang mau dituliskan oleh Lukas, mengajak kita semua untuk melihat dari semua peristiwa besar tadi itu, apa sebenarnya yang menjadi tujuannya. Nah ini yang dikatakan sebagai penutup kesimpulan pengantar. Jadi tujuan dari Lukas menuliskan kisah para rasul 1 sampai pasal 2 bermuara kepada kesimpulan seluruh perkara-perkara besar itu adalah bertujuan untuk menggenapi rencana kekal Allah. Apa rencana kekalnya? Kerajaan Allah nyata di muka bumi. Jadi ini tujuannya. Kesimpulannya yaitu apa? Bahwa kerajaan Allah itu nyata di muka bumi dengan cara berdirinya gereja. Sederhana banget, tapi ini menjadi satu focal point keseriusan isi hati Tuhan. Setelah peristiwa-peristiwa besar itu, Lukas sengaja melanjutkan dengan kisah perkumpulan orang-orang yang memberi diri dibaptis, 3.000 orang jumlahnya. Seolah-olah menjadi anti klimaks, gak keren, harusnya lanjut kepada peristiwa spektakuler yang lain untuk menjadi satu peristiwa atau berita yang bombastis yang mengkagetkan pembaca. Tapi tidak, malah ditutup dengan kisah orang ngumpul-ngumpul. Kok gak penting kisah terakhirnya? Justru salah, saudara sekalian, ini kisah yang paling penting. Klimaks dari seluruh peristiwa besar itu menunjukkan tujuan akhirnya dari seluruh peristiwa itu, yaitu apa? Gereja berdiri dan berkembang sebegitu besar. Gereja mulai dinyatakan
dengan satu peristiwa besar, dengan 3.000 orang bertobat. Lantas ngapain? Tujuannya mereka dipertobatkan bukan oke, individual, saya selamat, percaya, mati, masuk surga. No, tujuan dari keselamatan itu diundang untuk masuk sebagai keluarga kerajaan Allah, sebagai gereja. Dan melalui event itu, kita sudah bahas ini berulang-ulang, menjadi satu karya yang tak terbendung. Gereja menjadi bertumbuh dan berkembang begitu besar sampai kepada kerajaan Roma digoncangkan melalui hadirnya gereja, bahkan sampai ke seluruh dunia. Sampai saat ini Injil tidak terbendung. Lewat apa? Lewat gereja. Gereja menjadi satu gerakan yang begitu besar, bukan karena punya power ekonomi. Saudara kalau lihat sekarang ya, mau belajar melihat gereja menjadi pengaruh di dunia, tapi dengan cara yang sepertinya baik tapi kurang baik. Gereja dengan sistem ADRT gereja terbaik di dunia. Ada yang bisa tebak? Ayo, kuis. Gereja apa di dunia dengan sistem ekonomi terbaik? Yang bisa jawab dapat sepeda. Minta Pak Jokowi ya. Mormon. Dengan sistem ekonomi terbaik, dengan keuangan terbaik, dengan sistem satu sama lain dijalin di dalam perekonomian. Jadi yang satu punya bisnis, yang satu punya bisnis dipertemukan untuk deal satu sama lain dan gereja sebagai pengawasnya. Jadi nggak ada korupsi dan segala macam. Maka itu sebab mereka bisa membuat satu gerakan yang begitu besar. Saudara, kata gerakan itu banyak negatifnya loh. Nah ini yang menjadi berat di dalam kita. Pak Tong memutuskan untuk menyatakan kita sebagai movement. Itu satu hal yang sangat-sangat berat. Karena di dalam sejarah rata-rata kata movement itu bidat. Itu bidat. Mormon itu movement, satu gerakan, satu sistem gereja yang sangat kuat. Sampai sekarang tidak ada gereja yang bisa melakukan seperti dia. Sekarang pelan-pelan yang mau coba, dan itu sekarang berkembang gede. Nah ini direkam ya. Saya melihat pergerakan itu sekarang dikerjakan oleh siapa? Philip Mentova. Sistem gerakan yang sangat besar. Satu sistem pergerakan dengan secara lini yang dilakukan dengan cara sangat-sangat terorganisir. Tapi kembali, gereja tidak dilakukan dengan cara seperti itu di dalam gereja mula-mula. Bukan dengan power militer mereka menjadi besar. Bukan dengan power ekonomi mereka bisa berhadapan-hadapan dengan kerajaan Roma. Bukan karena mereka punya istana tandingan yang lebih besar daripada istananya Kaisar Roma. Bukan dengan power teror atas nama Tuhan mematikan orang lain sehingga ketakutan. Sekarang inilah ya, para ateis-ateis terlalu berani berdebat dengan Kristen. Coba suruh debat dengan agama seberang. Coba suruh hina atau mengejek agama seberang. Tidak berani dia. Karena apa? Ya takut mati. Ya, itu orang ateis, para penipu-penipu besar lah mereka ya. Lanjut. Maka apa yang membuat gereja menjadi pengaruh besar dan tak terbendungkan? Hanya satu alasan. Mereka hidup sebagai komunitas. Mereka hidup sebagai satu kesatuan. Mereka hidup sebagai gereja. Dan itu mempengaruhi dunia. Apa yang dikatakan tadi di dalam Kisah Para Rasul, melalui kehidupan mereka, bukan dengan uang, bukan dengan power, bukan dengan militer, bukan dengan istana, bukan dengan senjata. Hanya gara-gara mereka bersekutu. Nanti kita lihat ada 4 hal yang mereka lakukan. Dikatakan mereka disukai semua orang. Saudara, mari kita belajar, tidak usah teruskan khotbah ini saja. Kita harusnya sudah refleksi. Bagaimana kita sekarang sebagai gereja? Menjadi orang-orang yang disukai oleh dunia atau ditertawai oleh dunia. Menjadi orang-orang yang menggerakkan hati orang datang melihat Kristus melalui kita sebagai gereja, atau menjadi orang-orang yang menghinakan dan mendukakan hati Kristus karena kesaksian kehidupan kita yang tidak beres. Tapi gereja menjadi pengaruh yang tak terbendung di tengah dunia karena mereka hidup sebagai satu komunitas. Maka refleksinya itu sebab bahwa kita boleh merenungkan pada hari ini, saudara-saudara sekalian, untuk sekali lagi kita ulang-ulang yang saya mengatakan hal ini, untuk kita benar-benar berdiam memikirkan gereja itu begitu serius di mata Tuhan. Engkau dan saya, kita sebagai gereja begitu serius karena gereja adalah pusat isi hati Tuhan. Tidak gampang, tidak main-main. Maka karena itu kita tidak bisa datang ke dalam gereja Tuhan sebagai sebuah absensi atau sebuah kesadaran kewajiban. Tapi sebuah kesadaran kemuliaan yang begitu besar yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita orang-orang yang terlalu lemah terbatas ini, yet ditebusnya untuk masuk sebagai gereja, menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah di muka bumi. Itulah arti gereja. Itu sebab
Calvin mengatakan di dalam khotbah pertama dahulu di tempat ini, saya mengatakan, mengutip dari Bishop Cyprianus, Calvin mengatakan, di luar gereja tidak ada keselamatan. Bukan gereja sebagai institusional, oh nggak datang ke gereja nggak selamat, bukan. Tapi karena kesadaran penebusan itu memanggil kita menjadi gereja. Untuk ditebus itu berarti kita masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Maka ketika saya mengatakan saya percaya Yesus tapi saya tidak hidup dalam gereja Tuhan, itu keselamatan omong kosong, itu keselamatan fata morgana. Tapi panggilan penebusan menarik saya keluar dari lumpur dosa untuk masuk ke dalam bilangan keluarga kerajaan Allah, menjadi pengaruh besar bagi dunia yang tak bisa dibendung. Ini gereja. Maka kisah para rasul, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantarnya, ditutup pengantarnya di dalam pasal 2 ini menjadi satu dokumen sejarah utama yang memberitahukan kita tentang masa awal gereja. Jadi seolah-olah pengantar itu disimpulkan dari cara Tuhan bekerja, Kristus naik, Roh Kudus turun, maka berdirilah gereja dan inilah kriteria gereja. Sudah. Lalu setelah itu mulai pasal 3, mulailah babak perjalanan gereja itu. Ini cara pembacaan kisah para rasul. Nah sekarang kita kembali. Jadi kisah para rasul sekali lagi menjadi dokumen sejarah utama untuk kita belajar melihat tentang prinsip gereja. Bagaimana gereja mula-mula berdiri di dalam pimpinan Roh Kudus. Bagaimana gereja untuk bisa menjadi pengaruh bagi dunia. Bukan dengan hal-hal yang spektakuler ternyata, bukan dengan hal-hal yang besar untuk melakukan power, militer dan segala macamnya. Tapi dengan cara apa Roh Kudus memimpin gereja untuk menjadi pengaruh bagi dunia. Ini yang kita mau lihat. Maka dikatakan di dalam ayat sebelumnya itu tadi, di dalam ayat 40 ke ayat 41, pada khotbah Petrus dengan kuasa Roh Kudus, firman itu seperti menikam sampai ke dalam hati mereka. Maka tergeraklah hati mereka, dikatakan di dalam khotbahnya Petrus. Tapi kalimat yang lebih tepat, seperti tertikam hati mereka. Minggu lalu kita sudah bahas ini ya. Untuk menyadarkan mereka, melahirbarukan mereka, dan mengundang mereka masuk menjadi gereja. Kemudian tidak berhenti di situ, Roh Kudus memanggil mereka untuk masuk ke dalam hidup baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa artinya menjadi baru? Menjadi satu komunitas kudus, yaitu menjadi gereja. Sekali lagi ya, kesimpulan sederhana. Karya Kristus yang begitu besar, sampai dia mati, sampai dia naik, sampai Roh Kudus turun, sampai Pentakosta, demi satu tujuan yang begitu serius. Gereja. Kita saudara, kita. Sekarang kita lanjut. Jadi apa itu gereja? Maka dapat disimpulkan dua hal yang paling penting untuk kita renungkan arti kita sebagai gereja, bukan secara institutional building, tapi kita gereja sebagai orang-orang tebusan. Jadi apa itu gereja? Gereja adalah pusat isi hati Allah. Saudara, mari serius dengan hidupmu. Karena penebusan Tuhan telah menjadikanmu gereja, berarti engkau menjadi pusat isi hati Allah. Jika Tuhan menjadikanmu pusat hatinya, jika dikatakan pusat hati Allah, Roh Kudus berdiam dalam hidupmu, jangan remeh, jangan sembarangan dengan hidup yang telah ditebus ini. Maka apa arti menjadi gereja? Yang kedua, karena kita pusat isi hati Allah, ada satu calling yang begitu serius yang diberikan Tuhan untuk kita sebagai gereja yang telah ditebus dengan darah Kristus, bahwa kita dipanggil menjadi representatif kerajaan Allah di muka bumi. It's our calling. Tak peduli kamu siapa, di dalam pekerjaanmu apa, di dalam umurmu berapa, ketika engkau menyadari bahwa engkau telah ditebus oleh Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus, bahwa engkaulah pusat isi hati Allah, kita sebagai gereja, yang dimana kita dipanggil menjadi representatif kerajaan Allah di muka bumi. Bagaimana dunia boleh mengenal Kristus, bagaimana dunia boleh melihat kekudusan dan kemuliaan Allah? Lewat kita, gereja. Itu sebab kehadiran gereja di muka bumi itu tidak sembarangan. Itu tidak bisa diremehkan. Itu sebab kehadiran kita di dalam gereja Tuhan tidak bisa dalam motif sembarangan. Tidak bisa motif sambilan. Ya sudahlah, saya datang ya datang. Tanpa kesadaran partisipatif. Tanpa kesadaran, satu kesadaran untuk masuk ke dalamnya. Untuk terus dibentuk, untuk terus dipakai Tuhan. Gak bisa kalau gak ada spirit itu di dalam hidup kita. Itu berarti ketika kita terus ke gereja dengan spirit begitu, kita sedang menghina Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Begitu serius saudara sekalian. Bahkan
saking seriusnya gereja, maka pusat, saya pakai kalimat antitetikal, pusat isi hatinya si iblis, pusat target misinya si iblis adalah apa? Gereja. Gereja, saudara sekalian, gereja. Tujuan terutama iblis bekerja di tengah-tengah dunia adalah untuk apa? Untuk menghancurkan dan merusak gereja. Atau yang paling keren caranya yang dilakukan oleh iblis adalah menghadirkan gereja-gereja palsu, pseudo Christianity. Gereja muncul tapi bukan gereja, gereja palsu. Maka ini yang terjadi. Saudara, kalau kita mempelajari kan ya, di dalam Alkitab kita lihat hanya 2 institusi yang didirikan oleh tangan Allah secara langsung. Pertama, family. Kedua, gereja. Institusi lain, ya Tuhan memperkenankan dan memberkati untuk manusia mendirikannya. Kerajaan, pendidikan, dan segala macam. Itu institusi-institusi yang didirikan oleh manusia. Tapi 2 institusi yang didirikan oleh tangan Allah secara langsung. Keluarga dari kitab Kejadian dan gereja dari pernyataan Tuhan kepada Petrus. Maka 2 institusi inilah yang justru menjadi konsentrasi dari si iblis untuk hancurkan. Mulai dari mana kehancuran sebuah peradaban? Mulai dari kehancuran rumah tangga. Sekarang di Amerika ribut orang kulit hitam itu matters. Jadi dalam penerimaan satu kerjaan sudah langsung dikasih slot untuk orang kulit hitam masuk tanpa harus punya kapasitas dan segala macam. Why? Karena orang kulit hitam itu matters. Seolah-olah mereka victim dari masa lalunya. Tapi itu satu pernyataan yang begitu bodoh sebenarnya. Bukan rasis, tapi apa yang terjadi di sana? Kenapa sebenarnya orang kulit hitam jadi lebih bermasalah? Karena dimulai dari satu, tingkat perceraian, tingkat hamil di luar nikah, tingkat kehadiran anak tanpa bapak itu paling banyak di dalam orang kulit hitam. Nah ini yang terjadi. Which is itu gereja, justru gereja yang paling banyak, masih banyak orang kulit hitam sekarang. Tapi hancur, maka ini misi terbesar si iblis, rusak rumah tangga. Hancurkan dengan ego dan segala macamnya. Tanpa pertumbuhan kebenaran, termasuk dalam gereja, untuk menghancurkan gereja, ini misinya si iblis. Sebab ketika gereja menjadi pusat isi hati Allah dan mengerti kehendak Allah, gereja itu mengguncang dunia, maka dia tidak mau kerajaannya diobok-obok. Ya sudah, obok-obok dulu gerejanya. Nah ini yang terjadi. Sebelum gereja mengobok-obok kerajaannya, dia duluan yang berusaha untuk mengobok-obok gereja. Saudara, jika kita nggak sadar ini cara si iblis mensiasati dengan cara peperangan yang rohani yang tak kelihatan ini, maka kita tertidur dan kita nggak sadar kita sudah bagian dari yang diobok-obok itu. Kembali kepada pembahasan kita, maka itu sebab kita harus baik-baik memikirkan, baik-baik untuk memilih kita ke gereja apa. Ketika kita ada di gereja ini, oke, saya sudah pilih kok, saya sudah yakin di GRI gereja yang benar. Nanti dulu, kita datang di dalam gereja ini untuk apa? Baik-baik memilih gereja yang benar dan baik-baik beribadah di dalam gereja yang benar. Sehingga kita sadar kita tidak sembarangan di dalam gereja Tuhan. Kita tidak bisa bilang semua gereja samalah, yang penting kita ke gereja. No, karena faktanya iblis akan membuat gereja-gereja palsu, pseudo Christianity. Maka tidak bisa sembarangan pilih gereja. Maka apa yang firman Tuhan nyatakan sebagai identifikasi dari gereja yang sejati, gereja yang benar untuk kita beribadah di dalamnya. Nah ini penting, ini yang mau kita pelajari dalam hal ini. Justru di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini menjadi gambaran atau refleksi untuk kita melihat ternyata Allah menunjukkan ada standar gereja yang sejati sehingga gereja itu layak disebut gereja. Apa syaratnya? Dari Kisah Para Rasul 2 ini ayat 41 sampai 47 sederhana sekali. Ternyata dinyatakan hanya 4 saudara, hanya 4 tanda gereja yang sejati. Simpel sekali. Apa 4 tanda itu dikatakan dalam hal ini? Pertama, dari ayat 41 dikatakan tadi sampai ke 42. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Kedua, mereka hidup di dalam satu standar hidup orang percaya, the common life of those who believe. Bagaimana mereka menjadi satu kesatuan di dalam fellowship persekutuan sebagai gereja. Yang ketiga, gereja yang sejati menjalankan sakramen. Yang keempat, mereka hidup dalam kehidupan doa. 4 hal ini
yang kita mau renungkan bersama-sama di dalam beberapa minggu ke depan. Keempat tanda ini saudara sekalian bukan menu yang boleh dipilih. Oke, saya pilih satu, saya hidup yang lain enggak. Atau saya pilih tiga, satu enggak. Enggak bisa saudara sekalian, ini bukan menu. Tapi ini satu keutuhan. 4 tanda gereja yang sejati yang tidak bisa dipisahkan. Mengabaikan salah satu dari keempat hal ini. Mengabaikan pengajaran, cara hidup persekutuan, sakramen, kehidupan doa. Salah satu saja diabaikan. Itu sama dengan merusak semuanya. Mari kita perhatikan saudara-saudara sekalian, secara singkat kita merenungkan 4 prinsip ini. Gereja yang mengabaikan pengajaran yang konsisten, itu adalah gereja yang segera kembali kepada cara pikir dan cara hidup duniawi. Karena tidak ada kebenaran yang memimpin hidupnya, maka dia akan berkompromi dengan kembali cara hidup duniawi. Ini pola yang minggu lalu saya katakan di dalam Israel yang keluar dari Mesir. Mereka dididik di dalam setting hidup baru, di dalam setting firman. Ketika mereka mengabaikan firman, mengabaikan Allah, mereka selalu ingin reuni kepada Mesir. Lebih baik kami kembali ke Mesir, walaupun budak, tapi makan daging, makan bawang. Begitu kan ya? Nah ini, setting ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengabaikan kebenaran, maka setting pikiran kita akan terbawa lagi kepada setting kedagingan kita. Untuk kembali kompromi dengan cara pikir dan cara hidup dunia. Sebab tidak ada firman yang menerangi langkah hidupmu. Kedua, gereja yang mengabaikan komunitas keluarga Allah. Gereja yang mengabaikan persekutuan sebagai satu kesatuan keluarga kerajaan Allah. Maka hidupnya hanya akan menjadi hidup yang terisolasi. Dia hanya datang menjadi penonton dalam gereja atau menjadi tamu atau menjadi pengangguran yang tidak mau hidup di dalam fellowship gereja. Aling-aling karena tidak mau bersinggungan, tidak mau bergesekan, tidak mau pembentukan dan segala macam ribet di gereja. Hati yang tidak mau berkomunitas hanya akan membuatmu menjadi hidup yang terisolasi. Tidak akan mungkin hidup yang demikian membuatmu mampu bertahan di dalam iman yang benar. Sebab apa? Iman yang sejati hanya terbentuk di dalam fellowship, bodily fellowship tubuh Kristus. Ketiga, gereja yang mengabaikan sakramen tidak akan mungkin bisa menjadikan Kristus pusat hidupnya. Apa sebab? Sebab dengan mengingat sakramen, engkau terpelihara untuk menyadari kegentaran untuk melihat kasih Kristus, pengorbanan Kristus yang membuatmu sadar akan berapa mengerikannya dosa dan betapa najisnya dosa. Tapi engkau mengabaikan sakramen, maka engkau akan melupakan salib. Engkau melupakan salib, engkau akan melupakan Kristus menjadi pusat hidupmu. Dan keempat, katakanlah 3 hal itu dihidupi oleh gereja. Persekutuan, pengajaran, sakramen. Tapi gereja, nah ini problem besar, self-kritik terhadap kita di dalam gereja ini. Katakanlah kita menghidupi yang 3 hal itu, tetapi ketika kita gereja sebagai gereja tidak punya kehidupan doa, maka kita akan menjadi gereja yang kehilangan arah, kehilangan tujuan. Apa sebab? Karena tanpa doa tidak akan mungkin ada kesadaran, tidak akan mungkin ada kepekaan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang harus kukerjakan menurut isi hati Allah. Putus dengan Tuhan, maka segala langkahku, kemauanku semua dari diriku dan tentangku. Gak mungkin ada tujuan yang benar, gak mungkin hidupmu menjadi hidup yang menjalankan kehendak Allah dan memuliakan Allah. Sekalipun engkau katakan engkau melayani, engkau sakramen, engkau belajar firman, tapi hidupmu jauh dari doa, nonsens. Maka 4 tanda inilah saudara-saudara sekalian yang dihidupi oleh gereja mula-mula, yang membuat mereka tak terbendung, yang membuat mereka menjadi pengubah sejarah dunia. 4 hal ini, sekali lagi, bukan uang, bukan power, bukan istana, bukan senjata. Tapi 4 hal ini menggoncang dunia. Mereka hidup dalam pengajaran, mereka penuh dalam persekutuan, mereka menjalankan sakramen dan hidup dalam doa. Maka itu menggoncang dunia. Hari ini kenapa gereja tidak menggoncang dunia? Hari ini kenapa dunia terus hidup dalam kegelapan? Karena gereja tidak menjadi terang. Karena gereja tidak menjalankan fungsinya. Ini masalah. Khusus hari ini untuk kita merefleksikan di bagian terakhir, ini bagian pertama sudah selesai, sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua, bagian terakhir untuk masuk kepada tanda pertama yang kita mau renungkan hari ini. Apa tanda pertama dari 4 tadi? Dikatakan
bertekun dalam pengajaran Rasul. Apa maksud bagian ini? Apa yang kita harus mengerti dari tanda pertama dari gereja yang sejati ini? Untuk kita benar-benar hidupi, untuk benar-benar kita refleksikan. Benarkah ini ada dalam kehidupan kita sebagai gereja? Maka apa yang kita lihat? Bertekun dalam pengajaran para rasul. Apa sih yang sedang mereka lakukan? Kata bertekun itu di dalam kesadaran pengabdian. Mereka ketika mereka bertobat dari khotbahnya Petrus, 3.000 orang bertobat dan ikut di dalam kehidupan jemaat mula-mula, maka mereka mengabdikan diri kepada pengajaran para rasul. Ada dua kata penting di situ, kata pengabdian dan kata pengajaran. Menarik saudara-saudara sekalian, di dalam bahasa Yunaninya, terjemahan aslinya kata pengajaran itu adalah doktrin. Nah ini ternyata tidak gampang ya, tidak hal yang main-main. Mereka mengabdikan diri kepada doktrin para rasul. Ini hal yang penting. Maka kita tidak terlalu asing dengan kata ini. Ya, orang GRI ya biasalah dengan kata doktrin. Tapi ketahuilah saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa take it for granted dengan hal ini. Why? Karena hal yang sangat ironis di dalam persentase gereja secara persentase umum, justru hal ini yang paling diabaikan gereja. Kita bersyukur GRI di dalam kebenaran untuk terus serius dengan doktrin. Tapi realita gereja di seluruh dunia yang harusnya kita doakan dan kita tangisi. Gereja justru paling banyak anti doktrin. Masalah. Begitu mengerikan gereja dalam kehidupannya sekarang. Justru apa yang dikatakan, tanda pertama dari orang yang mengalami lahir baru, dia haus akan kebenaran, dia haus akan pengenalan akan Allah. Itu doktrin saudara, itu doktrin. Maka tidak bisa sepele. Bukan haus pada utopia, bukan haus kepada pemuasan emosi. Sekarang semua orang yang baru saja mengenal Kristus, utopianya apa? Sembuh dari penyakit. Utopianya apa? Satu glamoritas pemuasan emosi. Utopianya apa? Prosperity dan segala macam. Lari dari firman. Itu bukan gereja, itu begitu mengerikan. Itu sebab hamba-hamba Tuhan mungkin salah satunya ulang-ulang dari tadi kalimat Pak Tong begitu ya. Bukan untuk memuji beliau tapi kesadaran. Kenapa orang tua ini selalu marah-marah dengan gerakan karismatik yang begitu radikal? Karena itu utopia, itu bukan satu semangat kembali kepada firman. Polesannya begitu bagus. Saudara lihat firman. Saudara apa kata firman? Selalu kalimatnya yaitu. Nah ini, itu yang disebut dengan pseudo-Christianity. Pseudo-Christianity bukan anti-Kristen dengan cara against total. Bukan cara kubu kiri, kubu kanan. Tapi halus sekali, benar-benar mirip seperti Kristen and yet bukan Kristen. Ini yang terjadi, begitu miris saudara. Itu sebab doktrin tidak bisa main-main. Dikatakan mereka mengabdikan diri kepada doktrin. Apa maksudnya? Saudara sekalian, tidak ada sebenarnya satu orang pun di dunia ini yang tidak pegang doktrin di dalam hidupnya. Nggak ada. Bahkan orang ateis sekalipun, ketika orang ateis mengatakan, saya tidak percaya Tuhan. Itu pun sebuah doktrin di kepalanya. Ada dogma yang dipercayanya, seluruh universe tidak perlu ada tatanan di mana Tuhan yang menatanya dan menciptanya. Ini iman saya, itu dogmatika yang terpelihara di dalam kepala saya. Itu orang ateis, jadi itu doktrin. Orang Kristen yang berkata, ada juga orang Kristen yang berkata kayak gini, yang penting kita percaya Yesus, yang namanya doktrin-doktrin itu tidak perlulah, itu buatan manusia. Yang penting kita cinta Tuhan, maka Roh Kudus nanti akan menyingkapkan atau membisikkan kepada kita peristiwa-peristiwa kebenaran firman Tuhan. Dia akan menyatakan, menyingkapkan hal-hal yang tak pernah kita pikirkan. Saudara, itu pun kalimat doktrin. Dogmatika di kepalanya, bahwa dia percaya kepada satu Tuhan yang tidak perlu dikenal. Dia percaya kepada Tuhan yang hanya akan bisik saja. Dia percaya bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan yang tidak menuntut umatnya belajar kebenaran. Itu dogmanya. Masalah. Atau yang baru-baru ini sudah mulai tenggelam ya. Ya Kristen progresif itulah yang bilang, cukup jadi orang baik saja itu menyelamatkan. Bukankah itu sebuah dogma? Dogma dari apa? Justification by work. Dengan kamu baik, kamu bisa selamat. Justru itu melawan firman Tuhan. Itu dogma. Maka semua orang sebenarnya sedang mengabdikan dirinya, sedang memegang satu dogmatika, sebuah doktrin tertentu.
Namun banyak yang tidak sadar, dia tidak sadar apa doktrin di kepalanya. Dia tidak mengetahui benar-benar apa doktrin yang dipegangnya. Padahal dia sedang diikat oleh sebuah doktrin. Tapi berbeda dengan gereja mula-mula. Gereja mula-mula sangat menyadari akan hal ini. Sangat concern dengan hal ini. Justru yang menjadi prioritas pertama dari 4 pilar gereja yang sejati. Yang pertama dan utama, mereka bertekun, mereka mengabdikan diri di dalam doktrin. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula? Saudara, tantangannya tidak gampang. Apa yang menjadi tantangannya? Di satu sisi mereka ada di tengah-tengah kehidupan yang harus berhadapan dengan Judaisme. Ingat jemaat Galatia, orang-orang Yunani yang setelah menjadi Kristen, datang teologi Judaisme. Percaya Yesus tidak cukup loh. You sudah percaya Yesus tapi mau selamat harus sunat. Ditambahkan teologi Judaisme ke dalamnya. Nah ini berhadapan-hadapan dengan doktrin. Kalau tidak ngerti, tidak pegang, makanya orang Yunani galau. Loh gimana? Bukankah katanya sola gratia? Bukankah karena anugerah? Maka Paulus ngamuk gak karu-karuan kepada orang Yahudi Galatia. Karena tambah-tambahi sesuatu dalam Injil. Terkutuklah engkau. Peringatannya Paulus. Doktrin saudara, doktrin. Tidak hanya itu tantangan gereja mula-mula. Mereka juga harus berhadapan dengan kerajaan Romawi. Ada 2 tantangan di situ. Pertama, filsuf. Orang-orang Yunani yang mau jadi Kristen itu sudah terkontaminasi atau sudah tertanam filsafat Yunani di dalam kehidupan mereka. Tertanam Injil Romawi di dalam pikiran mereka. Bahwa kabar baik adalah menjadi warga negara Romawi, percaya Kaisar Roma, maka saya dapat keselamatan. Sudah tertanam. Dan belum lagi tantangan dengan apa? Tantangan dengan kompromi dosa yang ditawarkan oleh kerajaan Roma. Pada zaman itu tidak ada yang guilty kalau main judi dan main pelacur. Karena itu common. Itu satu hal yang biasa. Maka bagaimana orang Kristen bersikap? Loh kan umum. Kenapa saya merasa salah? Beda saudara, beda. Karena doktrin. Maka tantangannya gak gampang. Gereja perlu memahami kebenaran firman Tuhan untuk menjadi landasan hidupnya. Gereja perlu diteguhkan dan dikuatkan untuk memiliki worldview, cara pandang untuk melihat dunia dan mengambil keputusan hidupnya. Gereja perlu doktrin untuk landasan imannya. Ini adalah kebenaran yang Tuhan tuntut untuk menjadi gereja yang sejati. Maka mereka sangat serius dan memfokuskan diri kepada hal ini. Karena mereka tahu tantangan di tengah dunia tidak gampang. Doktrin yang benar, pengajaran para rasul. Ini yang dikatakan Calvin semangat reform, back to Bible kata Luther. Sehingga iman mereka tidak gampang digoncangkan. Saudara, kenapa engkau terlalu banyak kompromi dalam hidupmu? Kenapa engkau menjadi orang yang labil di dalam pengambilan keputusanmu? Karena tidak ada firman yang menjadi landasanmu. Kita terlalu jauh dari firman. Maka apa yang dikatakan sekali lagi? Mereka memegang doktrin. Apa doktrinnya? Pengajaran para rasul. Apa maksudnya? Poin kedua ini. Siapa rasul yang benar? Siapa rasul yang sejati? Sekarang terlalu banyak orang klaim dia rasul. Apa itu rasul, saudara-saudara sekalian? Rasul adalah yang dipilih langsung oleh Yesus. Yang dimana Yesus berkenan untuk memberikan wewenang kuasa firman-Nya kepada orang-orang tertentu itu. Jadi pemilihan rasul itu adalah prerogatifnya Kristus, tidak ada yang lain. Itu sebab di dalam peristiwa, saya skip kemarin di dalam khotbah ya, ketika setelah Yudas mati, maka Petrus sebagai pemimpin para rasul memutuskan, kita harus memilih rasul pengganti Yudas, harus 12. Karena motif dari perjanjian lama menggenapi 12 dari suku Israel. Maka apa yang dilakukan Petrus? Petrus tidak sembarangan, dikatakan di situ membuang undi. Itu pola dari para imam untuk masuk ke ruang kudus, ruang maha kudus. Maka ada polanya membuang undi itu. Tapi sekali lagi, bukan karena itu Petrus menjadi salah, tapi Petrus kurang memahami pemilihan rasul adalah prerogatifnya Kristus, bukan dengan ritual atau hal yang common. Lihat ya, hal yang common yang tidak dosa, buang undi. Perjanjian lama pakai itu kok, tapi Yesus tidak melakukan itu karena pemilihan rasul itu prerogatif. Apa yang terjadi? Itu sebab di luar rasul yang dipilih oleh Yesus tidak ada rasul lain.
Ya, Matias tetap menjadi orang yang kita percaya dipakai Tuhan. Tapi perkenanan Tuhan untuk menggantikan Yudas ada kepada Paulus yang dipilih Yesus secara langsung. Itu sebab setelah para rasul meninggal, tidak ada satupun dari jemaat di dalam gereja mula-mula yang mulai kegeeran untuk merasa mampu menggantikan posisi rasul untuk bilang, sayalah rasul selanjutnya. Enggak ada itu saudara. Semua yang melakukan itu selalu dikatakan itu bidat. Mereka tidak melakukan itu, mereka tidak mencari hal-hal yang baru, mereka tidak memberikan pengajaran-pengajaran yang lain. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka justru mengumpulkan semua tulisan yang ditulis oleh para rasul atau orang-orang yang terdekat dengan rasul untuk dibacakan di dalam jemaat sebagai firman Tuhan, sebagai pedoman hidup. Ada surat Paulus kepada jemaat Efesus, tapi surat itu dikopi untuk dikirimkan ke jemaat-jemaat yang lain untuk dibacakan juga. Sehingga prinsip firman Tuhan dari seluruh surat-surat para rasul itu yang menjadi landasan. Bukan hal yang baru, bukan mereka cari-cari. Mereka point out kembali kepada rasul yang telah ditunjuk oleh Kristus. Maka ini yang menjadi kuncinya. Untuk jemaat bisa bertumbuh bukan dengan hal-hal yang baru, tapi kembali kepada apa yang telah diajarkan para rasul. Dan kemudian di dalam perkembangan gereja, barulah bapak-bapak gereja mengkanonisasikan Alkitab. Dari mana proses pengkanonan? Kenapa yang cuman 27 ini? Kenapa yang enggak lain? Ternyata di dalam surat Paulus ada 13, sebenarnya ada puluhan surat Paulus. Kenapa cuma ini? Injil ada banyak yang lain, Injil Yudas, Injil yang lain, Injil Thomas dan segala macamnya. Kenapa cuma ini? Karena saudara di tengah-tengah surat-surat ada begitu banyak surat-surat bidat yang lain. Tapi dalam pimpinan Tuhan yang dikanonisasi adalah surat-surat yang ternyata dalam pimpinan Roh Kudus secara rutin dibacakan di dalam jemaat. Inilah 27 surat perjanjian baru itu. Itu sebab ini yang menjadi dasar gereja. Ini yang dikatakan oleh Paulus juga sama dengan yang dikatakan oleh Lukas. Mari kita sama-sama baca satu ayat ya. Dari Efesus. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20. Kita sama-sama baca bagian ayat ini. Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Menjadi prinsip kehidupan kita sebagai gereja. 3, ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kamu menjadi gereja dibangun di atas dasar apa? Pengajaran para rasul dan para nabi. Ini firman Tuhan. Maka gereja yang sejati harus berdiri dalam doktrin yang benar, kembali kepada pengajaran rasul dan kembali kepada pengajaran para nabi. Maka segala keputusan yang diambil oleh gereja pada saat itu, bagaimana mereka bertindak di tengah nanti adanya ajaran-ajaran palsu, di tengah bidat, di tengah penganiayaan. Kami harus bersikap bagaimana? Kami sebagai gereja bertumbuh bagaimana? Makin gede nih gereja. Maka selalu prinsipnya kembali kepada pengajaran para rasul. Ini prinsipnya. Jadi nggak ada lagi suara baru, jangan tambah-tambahi sudah dibilang. Maka sekarang gereja bolak-balik, nggak belajar dari sejarah. Masih tetap menikmati para pendeta nabi-nabi palsu. Yang selalu bilang tadi malam saya terangkat ke sorga minum kopi dengan Yesus. Tadi malam saya diangkat Yesus untuk masuk ke neraka. Busuk sekali di dalamnya. Saya melihat di neraka iblis tusuk-tusuk manusia. Goblok nggak baca Alkitab. Maafkan saya terlalu kasar ya. Di mana dikatakan iblis yang siksa manusia di neraka? Itu tanda kamu tidak baca Alkitab. Lalu kamu percaya itu Yesus yang memberitakan satu berita lain yang berbeda dengan Alkitab. Ngawur sekali. Begitu mengerikannya sekarang. Kenapa kemarahan ini terlalu besar? Karena itulah tanda pertama kehancuran gereja. Lari dari pengajaran rasul. Maka saudara sekalian, inilah landasan iman yang benar, tanda kehidupan gereja yang sejati, tanda kehidupan kita menjadi lahir baru. Bukan kita kembali kepada pikiran-pikiran kita, hasil pikiran sendiri, melainkan berpegang kepada firman Tuhan. Jadi ciri gereja yang sejati bukan berpegang kepada satu mimpi, satu tanda-tanda, bukan berpegang kepada hierarki keturunan,
Sekarang di dalam satu gereja lagi mengatakan, mana gereja yang sejati? Gereja lain gak sejati, cuman gereja yang ini yang sejati. Karena apa? Dari garis keturunan, dari Petrus turun kepada muridnya, turun kepada siapa. Maka gereja yang sejati dibaca secara institusional. Bukan itu gereja yang sejati. Kita tidak bisa mengklaim satu gereja menjadi gereja sejati karena bisa teruskan garis keturunan. Itu sama saja dengan saudara kita yang seberang. Dari keturunan satu nabi, maka itu boleh sah. Lah kalau hidupnya jadi orang rusak, jadi bajingan bagaimana? Enggak apa-apa, pokoknya dari keturunan nabi. Nah ini ngawur, ketika Kristenan melakukan seperti ini, dan itu yang terjadi di dalam teriakannya Luther, ketika hanya gara-gara hierarki dari Petrus itu, lalu harus tetap memegang institusional gereja ini, sementara mereka telah mengawur dan menyimpang dari firman. Tidak bisa. Maka apa tanda gereja sejati? Bukan dibaca secara institusional, tapi tanda gereja yang sejati adalah gereja yang terus mengabdikan dirinya kepada doktrin pengajaran para rasul. Maka ketika kita mengidentifikasi gereja kita di tempat ini, adakah kita kembali kepada kebenaran itu? Maka kita adalah bagian bilangan dari gereja yang sejati. Terpujilah Tuhan. Bukan GR itu, bukan sombong itu, tapi kegentaran di situ. Karena kita harus terus berjaga-jaga kembali kepada kebenaran. Jadi ciri gereja yang sejati, bukan berpegang kepada diri, bukan berpegang kepada pengalaman, bukan kepada tanda-tanda, tapi berpegang kepada firman. Mengapa gereja mula-mula melakukan hal ini, saudara sekalian? Kenapa harus begini? Karena mereka tahu kebenaran itu transenden. Nah ini kesimpulannya. Kebenaran itu bukan dari rekayasa pikiran manusia. Kebenaran itu transenden. Lah ini kan tulisan manusia, ini kan tulisan para rasul di dalam menginterpretasi. Yes, benar. Tapi dari satu kesadaran, mereka dipilih secara otoritas langsung dari Kristus, mereka dididik di dalam pengajaran Kristus, sampai kepada mereka mengalami kuasa Roh Kudus, untuk Roh Kudus memimpin mereka menuliskan firman Allah. Itu sebab seluruh jemaat mula-mula kembali kepada pengajaran Rasul, yang dimana dari otoritas Kristus, yang dimana Kristus adalah Allah yang transenden, menyatakan firman-Nya kepada para rasul. Inilah kebenaran yang mutlak itu. Jadi bukan buah pikir manusia. Itu sebab mereka selalu melihat kepada pengajaran para rasul. Ada masalah, kembali kepada firman, kembali kepada pengajaran rasul. Yang sudah menerima pengajaran langsung dari Yesus. Ini doktrin yang benar. Ini cara belajar firman Tuhan yang benar. Yang kembali kepada firman. Makanya itu semangat dari reformasi. Reform. Kita melihat Alkitab, bukan hanya Alkitab itu firman Allah yang menyatakan tentang Allah. Of course itu Alkitab. Tapi ternyata Alkitab juga bukan hanya tulisan tentang Allah, tetapi juga dinyatakan oleh Allah sendiri. Dari Allah sendiri. Dipimpin oleh Allah sendiri. Supaya kita bisa mengenal dan berelasi dengan Dia dengan cara yang benar. Ini tujuannya. Maka ada begitu banyak peringatan Alkitab tentang cara belajar seperti ini. 1 Timotius 4 ayat 7, ulang-ulang diingatkan, jauhilah tahayul dan dongeng. Saudara, berapa banyak kita orang beriman Kristen tapi mix iman kita dengan dongeng dan tahayul dari culture kita. Percaya Yesus tapi harus melakukan ritual ini. Percaya ini tapi harus masih begini. Kita mixkan culture dongeng nenek moyang kita dengan firman Tuhan. Celaka. Itu membuat kita tidak berpikir benar. 1 Timotius 4 ayat 16 juga. Awasilah dirimu dan pengajaranmu. Nggak bisa sembarangan jadi orang Kristen. Bertekunlah dalam pengajaran itu. Yang lain 2 Petrus 1 ayat 16 misalnya. Petrus mengatakan apa? Sebab kami tidak mengikuti dongeng isapan jempol manusia. Orang-orang menghina tentang Injil. Paulus si peleter itu bicara Yesus dan segala macam. Tapi yang kami beritakan adalah fakta di dalam sejarah. Yang kami beritakan adalah karya Allah yang sejati. Mereka tetap berdiri. Bukan dengan isapan jempol dongeng-dongeng. Atau ide manusia dari sebuah filsafat pikiran manusia. Kembali kepada kisah para rasul. Dalam ayat 40 kemarin yang sudah kita baca. Apa yang menjadi peringatan Paulus? Dikatakan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Itu penutup khotbahnya. Dia khotbahkan tentang Kristus, bagaimana Kristus yang telah kamu matikan itu dia bangkit, dia naik ke sorga. Karena itu
berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini menjadi peringatan vokal, peringatan puncak dari khotbah Petrus. Sebab setiap orang pada zaman itu dan kita sama adalah bagian dari satu generasi. Kita anak zaman. Maka ketika kita di dalam hidup sebuah zaman, kita kita harus menyadari kontaminasi zaman itu mengunci pikiran kita, pikiran jahat. Maka orang-orang yang mendengar khotbah Petrus, mereka pun sadar mereka ada di tengah-tengah kehidupan dunia yang pada zaman itu, yaitu tadi dengan Injilnya Roma, dengan segala kenikmatan dosa yang tidak dianggap sebagai dosa, dengan satu glamoritas, dengan pelacuran dan segala macamnya, dengan kenikmatan kekayaan dan segala macamnya itu. Maka itu disebut dengan angkatan yang jahat. Sama di dalam setiap zaman itu adalah angkatan yang jahat. Kita ada di tengah-tengah zaman kita yang seperti ini. Kita tidak bisa lepas dari konteks kita hidup. Kita nggak bisa lepas dari pengaruh atau faktor sosiologis di mana kita hidup. Itu sebab peringatan firman Tuhan ini sama kepadamu dan kepada saya. Berilah hidupmu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Maka dengan menjadi manusia baru, saudara sekalian, menjadi manusia baru di dalam Kristus, itu berarti kita sedang ditarik keluar dari setting dunia. Angkatan yang jahat ini, engkau ditarik keluar untuk menjadi manusia baru. Jadi bukan sekedar mengalami perubahan, keselamatan itu, oh iya aku berubah, dulu narkoba sekarang tidak, dulu seks bebas sekarang tidak. Bukan, itu dampaknya, bukan purpose-nya. Tapi yang terjadi ketika kita menjadi manusia baru, kita diubahkan secara radikal. Apa artinya? Bahwa kita yang tadinya hidup untuk diri dan hidup dalam kematian dosa, sekarang telah dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Itu arti kita sebagai gereja. Maka hidupmu telah diubahkan. Bagaimana caranya? Hatimu diterangi oleh kebenaran, firman, doktrin. Hidupmu dipimpin oleh kebenaran, firman. Maka ketika hidupmu telah diubahkan, berarti setting yang diinginkan Allah adalah apa? Cara pikirmu pun diubahkan, cara hidupmu, habitmu diubahkan, cara bersikapmu diubahkan, caramu bereaksi terhadap keadaan pun diubahkan. Semua diubahkan. Bukan hanya sekedar dikeluarkan, seperti Israel itu, dikeluarkan dari Mesir satu soal, tapi mengeluarkan mentalitas budak Mesir dari kepala mereka. Ini yang namanya menjadi perubahan radikal. Ini keselamatan kita. Maka semua itu baru benar-benar terjadi dalam hidupmu dan benar-benar menjadi satu proses yang bekerja dalam hidupmu jika engkau benar-benar serius kembali kepada firman. Sebegitu seriusnya. Makanya pesan utama setelah 3.000 orang bertobat, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Ini eko dari sama dengan perjalanan 2 orang di Emmaus. Ingat kan cerita itu ya? Waktu Yesus setelah bangkit, ada 2 murid yang sedang berjalan di Emmaus, tiba-tiba datang 1 orang yang mereka tidak kenal, padahal itu Yesus dengan tubuh kebangkitannya. Lalu Yesus tanya, ada apa yang terjadi? Masa you nggak tahu, lebih sok tahu lagi, padahal dia nggak tahu gitu ya. Orang nggak tahu merasa bilang orang baru nggak tahu. Lalu dia bilang, Yesus sudah bangkit, bla 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 segala macam. Lalu Yesus bilang, hai orang bodoh, akhirnya ditegur. Kamu nggak sadar? Ya ini, gitu ya. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Bukankah semua itu telah dikatakan di dalam seluruh berita para nabi? Yesus menarik mereka kembali kepada firman. Setelah itu akhirnya mereka melakukan perjamuan dengan Kristus, tiba-tiba Yesus hilang. Peristiwa pengalaman supranatural. Tapi itukah yang menggoncang hati mereka? Tidak. Lukas pasal 24 mencatat, setelah peristiwa itu, hati mereka berkobar-kobar mendengar firman yang diberitakan oleh Kristus. Jadi bukan karena mukjizatnya, tapi karena firman. Perubahan paradigma berpikir, perubahan sikap terhadap keadaan, perubahan cara pengambil keputusan, perubahan tutur kata dan cara hidupmu. Itu semua dari keberadaanmu terus diarahkan kepada firman. Kenapa engkau susah sekali berubah? Meskipun engkau menjadi orang Kristen yang sudah melayani, tapi tetap tidak berubah. Bahkan ada orang Kristen bilang, aku ya udah begini ya gak bisa berubah lagi. Nah itu, orang-orang yang sudah menjadikan dirinya Tuhan. Saudara, itu dimulai dari suatu kesalahan fatal. Engkau tidak bertekun di dalam firman. Sekalipun engkau sudah tahu firman, engkau banyak melayani, termasuk hamba Tuhan, saudara sekalian, tapi tidak terus bertumbuh di dalam perubahan.
itu tanda bahwa engkau sudah berhenti untuk terus bersekutu atau bertumbuh dalam firman. Maka bagaimana kita berespon dan bersikap terhadap firman? Ini menjadi pertanyaan penting untuk kita sekarang sebagai penutup dari khotbah ini. Sebagai salah satu tanda dari gereja yang sejati, maka kita sebagai gereja dipanggil untuk mengabdikan diri kepada doktrin, pengajaran para rasul. Maka pertanyaan yang serius kita bawa pulang untuk kita tutup khotbah hari ini. Saudara, mari kita mengevaluasi kehidupan kita sebagai gereja. Sudah berapa lama engkau jadi Kristen? Jawab masing-masing ya, ada yang sudah puluhan tahun, ada yang sudah belasan tahun, atau mungkin ada yang baru berapa tahun. Oke lah, berapapun tahun-tahun engkau menjadi Kristen, berarti engkau menjadi manusia baru, berarti engkau telah menjadi orang yang dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah, yang telah dikhususkan Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Itu engkau, itu saya, itu kita gereja. Oke, sampai di situ tidak berhenti pertanyaannya. Setelah sekian lama ini kita menjadi Kristen, maka pertanyaan yang kita harus jawab di hadapan Tuhan. Engkau pulang dengan membawa pertanyaan ini. Bagaimana sekarang engkau berespon dan bersikap terhadap firman Tuhan? Masihkah engkau dengan rutin menghampiri firman? Jika engkau katakan iya, masihkah engkau dengan sungguh merenungkannya untuk membiarkan firman itu membaca, menyelidiki, dan mengkoreksi hidupmu? Siapa di sini orang reform yang bilang firman tidak penting? Gak ada. Siapa yang bilang di sini teologi gak penting? Siapa di sini yang bilang doktrin tidak penting? Semua bilang penting. But secara eksistensial, adakah itu ada dalam hatimu? Adakah itu yang terus menjadi kerinduan atau prioritas di dalam setiap hari-harimu? Untuk bangun, untuk satu event, untuk satu jackpot atau proyek besar, engkau tidak tunda-tunda. Tapi sebegitukah rindumu untuk firman? Untuk pelayanan, oke, siap, bangun dan segala macamnya. Tapi sebegitukah engkau rindu dengan firman? Adakah firman Allah berkuasa memimpin seluruh hidupmu? Adakah firman Allah yang menjadi dasar dari setiap langkahmu? Adakah firman Allah yang menuntun tutur katamu? Adakah firman Allah yang menjadi dasar setiap keputusan demi keputusan dalam hidupmu? Mari kita berdoa. Kami katakan kami orang reform, kami katakan kami menjadi gereja, kami menjadi orang yang bertumbuh, melayani di dalam gereja ini. Tapi secara eksistensial kami, hari ini kami harus belajar dengan jujur menjawab di hadapan Tuhan. Benarkah firman Tuhan itu yang menjadi prioritas dalam hidup kami? Kami begitu banyak alasan dan tantangan. Ya, mungkin kami berdoa, ya kami ke gereja. Tapi untuk firman, terlalu banyak excuse yang kami lakukan. Entah karena kesibukan, entah karena keluarga, entah karena waktu yang mepet, atau sejuta alasan yang lain. Tapi apa tanda kami menjadi gereja yang sejati? Menjadi tanda pertama dan utama, menjadi orang-orang yang mengabdikan diri kepada firman. Tuhan selidiki kami, ajar kami untuk merevaluasi hidup kami, ajar kami untuk melihat sekali lagi dan membaca kehidupan kami, untuk menjadikan firman menjadi terang bagi kami, untuk menjadikan firman prioritas dalam kehidupan kami. 24 jam waktu yang disediakan Tuhan kepada kami, tidak pernah kurang, Tuhan tidak pernah bersalah. Tapi di dalam kebodohan kami, di dalam skala prioritas kami, seringkali kami menjadikannya prioritas yang kesekian, bukan menjadi prioritas yang utama. Tapi apa tanda gereja yang sejati? Dan bagaimana gereja mengubah dan menggoncang dunia? Dimulai dari kami pribadi lepas pribadi sebagai gereja mau bertekun dengan firman. Tuhan beri kami hati yang mau mengkomitmenkan diri sekali lagi melalui ibadah dan undangan Tuhan di tempat ini. Bukan suatu hal yang baru kami dengar hari ini, tapi satu teguran yang begitu serius yang untuk kami renungkan sekali lagi. Bagaimana kami berespon dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menggerakkan hati kami untuk terus mau dipimpin menjadi manusia baru yang mengkhususkan hidup kami untuk kemuliaan Allah. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.